Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqmal Fahmi Yudhistira dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas M02, nomor absen 39 dengan NIM 21508010711065. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat, yaitu DNA dan RNA. Yaitu yang pertama ada pengertian DNA. Pengertian DNA yaitu sebagai berikut. Deoksiribonucleic acid atau yang biasa dikenal dengan DNA ialah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunan selanjutnya. DNA pada makhluk hidup dapat ditemukan di inti sel atau nukleus, mitokondria, dan klorofil. Namun pada manusia, DNA hanya ditemukan di nukleus dan mitokondria. Selanjutnya yaitu struktur DNA rantai heliks ganda. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida di mana untuk setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur double helix di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi di antara basa-basa yang ada. Ada 4 macam basa yang terdapat di dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Selanjutnya yaitu nukleotida. Nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida yang terhubung dengan satu atau lebih gugus fosfat. Nukleotida juga merupakan monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat atau building block. Nukleotida juga berperan sebagai gudang informasi genetik. Selanjutnya yaitu strukturnya. Di sebelah kanan atas ialah gambar yang menunjukkan nukleotida monofosfat, dan dapat dilihat di sebelah kiri menunjukkan adanya 4 nukleotida yang membentuk 2 pasang basa. Pasangan basa tersebut yaitu timin dan adenin, dan guanin dan serta sitosin. Pada pasangan basa timin dan adenin dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan pada guanin dan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian struktur nukleotida selanjutnya yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Pada warna kuning yaitu nukleosida. Nukleosida dapat dikatakan sebagai nukleotida apabila memiliki 1 gugus fosfat, dan jika memiliki 2 gugus fosfat akan dinamakan dengan nukleosida difosfat. Dan begitu juga jika nukleosida memiliki 3 gugus fosfat maka akan dinamakan dengan nukleosida trifosfat. Dan ditunjukkan pada warna biru yaitu basa nitrogen. Basa nitrogen pada nukleotida DNA terdiri atas purin dan pirimidin. Purin pada nukleotida DNA terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya yaitu sitosin dan timin. Kemudian pada warna hijau yaitu glycosidic bond atau ikatan glikosidik. Ikatan tersebut menghubungkan gula pentosa dengan basa nitrogen. Selanjutnya yaitu penyusun nukleotida. Nukleotida memiliki 3 komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama basa nitrogen heterosiklik. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA yaitu adenin yang dilambangkan dengan huruf A, guanin yang dilambangkan dengan huruf G, sitosin yang dilambangkan dengan huruf C, dan timin yang dilambangkan dengan huruf T. Purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Purin dan pirimidin dihubungkan dengan ikatan hidrogen, yang mana adenin dan timin menghasilkan 2 ikatan hidrogen, serta guanin dan sitosin menghasilkan 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu gula pentosa. Gula pentosa terdiri atas 2 macam gula yaitu ribosa dan deoksiribosa, dan yang terakhir yaitu gugus fosfat. Selanjutnya yaitu nukleosida. Nukleosida ialah sebutan untuk molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Dan kemudian secara struktural, nukleosida terdiri atas gula ribosa yang berikatan dengan basa nitrogen, sehingga dapat disimpulkan perbedaan dari nukleosida dan nukleotida yaitu
dari keberadaan fosfatnya. Pada nukleotida terdapat gugus fosfat, sedangkan nukleosida tidak terdapat gugus fosfat. Kemudian yaitu ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester ialah suatu ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil atau OH pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Ikatan fosfodiester adalah pusat dari semua kehidupan di bumi karena nukleotida berikatan dengan nukleotida yang lain melalui ikatan fosfodiester yang kemudian akan terbentuk tulang punggung untaian asam nukleat. Selanjutnya yaitu basa nitrogen penyusun DNA. Ada 4 macam basa nitrogen yang ditemukan pada DNA, yaitu adenin yang dilambangkan dengan huruf A, timin yang dilambangkan dengan huruf T, sitosin yang dilambangkan dengan huruf C, dan guanin yang dilambangkan dengan huruf G. Purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Selanjutnya yaitu pasangan basa. Pasangan basa ialah sebutan bagi dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Adenin membentuk pasangan basa dengan timin, sementara guanin dengan sitosin dalam DNA. Namun pada RNA, timin digantikan oleh urasil. Dua jenis pasangan basa mempunyai jumlah ikatan hidrogen yang berbeda-beda. Pasangan adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan guanin dan sitosin memiliki 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu macam-macam DNA. DNA dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada aDNA, yang kedua ada bDNA, dan yang ketiga yaitu zDNA. aDNA memiliki 11 basa perputaran. aDNA juga lebih aktif di dalam sel dibandingkan dengan bDNA. Kemudian bDNA mempunyai 1 basa perputaran dan biasanya digunakan dalam replikasi RNA. Selanjutnya yaitu zDNA. zDNA mempunyai 12 basa perputaran dan biasanya digunakan dalam penerjemahan RNA. Kemudian setelah membahas DNA, kita akan beranjak kepada materi RNA, yaitu yang pertama pengertian RNA. Ribonucleic acid atau yang biasa dikenal dengan sebutan RNA merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan DNA. Kemudian struktur RNA yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu unit-unit gula dalam RNA bukan berupa deoksiribosa, melainkan gula ribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2 hidroksil yang tidak terdapat di deoksiribosa. Berbeda dengan DNA, pada RNA timin digantikan dengan urasil. Selanjutnya yaitu nukleotida dan gula ribosa. Nukleotida pada RNA sama halnya dengan DNA. RNA juga tersusun atas rangkaian nukleotida yang tersusun dari 3 subunit, yaitu yang pertama gugus basa nukleotida atau nukleobasa, gula pentosa yang berupa ribosa, dan juga gugus fosfat. Kemudian gula ribosa RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau dilambangkan dengan OH, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya yaitu basa nitrogen pada RNA. Basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk RNA dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas sitosin dan urasil. Selanjutnya yaitu ada macam-macam RNA. Terdapat 3 macam bentuk RNA yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ada RNA duta atau yang dikenal dengan mRNA. RNA ini merupakan hasil transkripsi DNA yang menjadi perantara pembawa urutan protein dalam proses transkripsi. RNA ribosomal atau rRNA. RNA yang membungkus ribosom atau bola ganda yang tersusun dari sekitar 50 protein. Kemudian ada RNA transfer atau tRNA, merupakan molekul pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai-rantai polipeptida. Selanjutnya yaitu perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama yaitu dari segi rantai polinukleotida. Pada DNA rantainya yaitu panjang, double helix, dan berpilin. Sedangkan pada RNA rantainya yaitu pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian dari segi letak yaitu DNA berada pada inti sel, sedangkan RNA berada pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Kemudian dari segi gula pentosanya, DNA gula pentosanya yaitu gula deoksiribosa, sedangkan RNA terdiri atas gula ribosa. Kemudian dari basa nitrogennya, pada DNA disusun dengan basa nitrogen purin yang jenisnya ada adenin dan guanin. Kemudian pirimidinnya yaitu sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA purinnya tetap adenin dan guanin, namun pirimidinya sitosin dan urasil. Artinya timin pada RNA digantikan posisinya dengan urasil. Kemudian perbedaan DNA dan RNA selanjutnya yaitu dari segi kadar. Pada DNA kadarnya yaitu statis atau tidak berubah. Hal ini dikarenakan karena pada RNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Sedangkan pada RNA kadarnya dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Kemudian dari segi fungsi pada DNA yaitu sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA berfungsi sebagai pentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya yaitu materi dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein, sehingga dogma sentral dapat diartikan sebagai proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral biologi terbagi atas 3 tahapan, yaitu yang pertama replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan untuk sebagai penyalinan materi genetik menjadi protein. Kemudian tahap pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Kemudian proses replikasi DNA ialah sebagai berikut, yaitu yang pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian enzim helikase akan bekerja dengan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal, yang mana masing-masing rantai tunggal tersebut akan diikat oleh protein pengikat untuk mencegah bersatunya kembali menjadi rantai ganda atau double helix. Kemudian ada 2 rantai tunggal yang terbentuk, yaitu yang pertama ada leading strand dan yang kedua yaitu lagging strand. Selanjutnya enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut dengan sebutan primer. Kemudian dilanjutkan oleh enzim DNA polimerase yang akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang tadi sudah terbentuk. Pada leading strand hanya ada 1 primer yang dibentuk di sepanjang rantai baru. Sedangkan pada lagging strand akan terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase untuk membentuk DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Dan yang terakhir yaitu untuk menutupi celah-celah fragmen DNA yang ada pada lagging strand, enzim ligase akan secara otomatis bekerja menyambung celah tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsi
transkripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja. Proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan transkripsi yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Dapat dilihat pada gambar. Pada tahap ini RNA polimerase akan menempel pada daerah pangkal transkripsi atau yang biasa disebut dengan daerah promoter untuk memulai terjadinya transkripsi. Kemudian RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein yang ada sampai akhirnya membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya RNA polimerase membuka untaian DNA yang double helix. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu elongasi atau pemanjangan. Pada tahap elongasi, transkripsi yang terjadi adalah setelah rantai DNA yang double helix terbuka. Selanjutnya RNA polimerase menyusun untaian nukleotida RNA yang sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, yaitu dari arah 5 menuju arah ketiga, sampai terjadinya pemanjangan RNA. Selanjutnya setelah terjadi pemanjangan RNA, maka akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Proses terminasi berlangsung pada daerah terminator, yang mana daerah terminator ini mempunyai susunan DNA yang memiliki fungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Kemudian rantai DNA akan menyatu kembali dengan RNA polimerase. Bagian mRNA yang sudah terbentuk selanjutnya akan terlepas dari DNA. Messenger RNA atau mRNA merupakan RNA yang memiliki kodon atau kode genetik dari hasil transkripsi basa nitrogen yang ada pada DNA, yang mana nitrogen tersebut merupakan cetakan yang menjadi urutan asam amino polipeptida yang telah mengkode suatu protein tertentu. Selanjutnya mRNA akan keluar melalui pori-pori nukleus dari inti sel untuk kemudian masuk ke dalam sitosol. Kemudian tahapan terakhir yaitu translasi. Translasi merupakan proses di mana informasi urutan triplet basa nitrogen pada mRNA digunakan untuk menentukan urutan pembentukan asam amino pada suatu protein yang dibentuk. Proses translasi ini terjadi di dalam ribosom, dan pada tahap ini sel harus bisa menerjemahkan kode genetik kodon yang terbentuk. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap translasi yang pertama adalah proses inisiasi, yaitu ujung dari mRNA yang sudah keluar dari inti sel kemudian berikatan dengan ribosom unit kecil dengan bantuan enzim dan GTP. Peristiwa ini yang umum disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi yaitu AUG, yang mana kodon ini berfungsi untuk memberikan sinyal dalam memulai proses translasi. Selanjutnya tRNA atau disebut juga dengan RNA transfer dengan antikodonnya yaitu UAC, yang mana membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA dengan antikodon UAC sebenarnya merupakan komplementer dari kodon AUG. RNA transfer sendiri memiliki fungsi untuk mengantarkan informasi genetik yang dibawa oleh mRNA dari sitoplasma ke ribosom untuk selanjutnya dibuat menjadi protein. Kemudian tahapan kedua translasi yaitu elongasi atau pemanjangan. mRNA yang membawa kodon satu persatu akan diartikan oleh asam amino, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian metionin ini akan segera dilepas dari ribosom sehingga transfer RNA dapat kembali ke sitoplasma untuk melaksanakan fungsinya kembali. Selanjutnya RNA transfer akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh RNA transfer sehingga gabungan asam amino tersebut akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA atau ribosomal RNA. rRNA ini dapat ditemukan pada ribosom, subunit besar yang memiliki fungsi sebagai enzim untuk membentuk ikatan peptida yang berfungsi untuk menyambungkan polipeptida dari setiap asam amino. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Kemudian dimulai ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom
maka proses translasi telah berakhir karena polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom, sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Protein yang sudah disintesis selanjutnya akan mengalami proses post translasi, yang mana pada tahap ini protein mampu berikatan dengan karbohidrat atau akan dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam berbicara, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.